Selamat pagi anak-anak dan salam sehat untuk kita semua. Semoga anak-anak serta keluarga di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dilindungi serta diberkati oleh Tuhan. Kita doakan bersama, semoga kondisi udara di tempat kita ini semakin kondusif sehingga kita dapat kembali belajar dengan normal seperti biasanya. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita awali dengan berdoa bersama. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, sumber pengetahuan, bantulah kami supaya kami dapat belajar dengan baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang hormat kepada orang tua. Anak-anak sekalian, kita lahir dari orang tua, ayah dan ibu. Dengan segala keterbatasannya, mereka telah berusaha merawat, membesarkan, dan juga mendidik kita. Ayah dan ibu berusaha agar kita suatu saat nanti dapat hidup mandiri. Selain itu juga, orang tua selalu mendoakan kita, mengajari kita berdoa, dan juga membiayai pendidikan kita sebagai bekal hidup kita. Apabila kita memperhatikan dan mengingat segala kebaikan yang telah dilakukan oleh ayah dan ibu kepada kita, sudah sepantasnya kita berterima kasih dan menaruh hormat kepada mereka. Baik anak-anak sekalian, sekarang kita simak kisah singkat tentang hormat pada orang tua. Setelah kisah ini, Bapak juga akan mengajak anak-anak sekalian untuk mendengarkan sebuah puisi tentang ibu. Dan di akhir pembelajaran ini juga akan ada tugas yang harus anak-anak kerjakan di rumah. Selamat menyaksikan. Hormat pada orang tua. Setelah Tono pulang sekolah, Tono langsung tiduran di sofa tanpa melepaskan sepatu dan mengganti bajunya. Lalu, ibu menghampiri Tono dan bertanya kepadanya, "Mengapa Tono tidak ganti baju dan melepaskan sepatunya? Apakah kamu tidak enak badan?" Tetapi Tono menjawab dengan ketus, "Kenapa sih ibu tanya-tanya terus?" Lalu ibu meninggalkan Tono sendirian, kemudian melanjutkan jemur pakaiannya dan dibantu oleh Tini. Karena penasaran, Tini bertanya pada ibunya, "Bu, kenapa sih Tono marah-marah?" Lalu
Ibu menjawab, "Mungkin Tono sedang capek. Sudah selesai jemurnya, ayo Tini, kita masuk ke rumah yuk." Kemudian Tini bersama ibu masuk ke dalam rumah. Ketika masuk rumah, Tono sudah ada di dalam kamarnya. Ibu langsung mengetuk pintu kamar Tono dan masuk ke kamarnya. Lalu ibu menasihati Tono, "Tono, meskipun sedang letih ataupun sedang jengkel, tetapi ketika orang tua bertanya, sebaiknya menjawab dengan baik, bukan dengan menjawab ketus, marah, atau menggerutu. Jadi, jangan lupa untuk berlaku hormat kepada orang tua ya." Baik anak-anak, sekarang kita bersama-sama membaca dari kitab suci, dari kitab Ulangan bab 5 ayat 16. Di dalam kitab Ulangan dikatakan bahwa hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Anak-anak yang hebat, kita juga harus selalu mengingat perintah Tuhan untuk senantiasa berlaku hormat kepada orang tua. Tidak hanya ayah dan ibu, tetapi juga kepada guru kita di sekolah dan semua orang tua. Ketika kita di sekolah, apabila guru sedang menjelaskan atau memberi tugas, kalian harus menghormati dengan mendengarkan dan bersikap baik. Demikian juga ketika orang tua minta tolong, maka tanggapilah dengan baik, karena itu adalah sikap hormat. Anak-anak sekalian, hormat kepada orang tua adalah perbuatan baik, juga tentunya menyenangkan hati Tuhan. Bapak yakin kalian pasti bisa melakukannya. Baik anak-anak sekalian, selamat melakukannya. Saat itu di surga begitu tenangnya, sehingga suara dari bumi dapat terdengar. Dan sang anak dengan suara lirih bertanya, "Tuhan, jika saya harus pergi sekarang, bisakah Engkau memberitahu siapa nama malaikat di rumahku nanti?" Tuhan pun menjawab, "Kamu dapat memanggil malaikatmu Ibu." Anak-anakku, kenanglah ibu yang selama ini telah menjaga, melindungi dan mengajarimu berbagai hal sejak engkau lahir tanpa daya. Kenanglah ibumu yang selalu meneteskan air mata ketika menyaksikan perilakumu yang tidak baik. Ingatkah engkau
Ketika ibumu rela tidur tanpa selimut demi melihatmu tidur nyenyak dengan 2 selimut membalut tubuhmu. Ingatkah engkau ketika jemari ibumu mengusap lembut kepalamu dan membantu menyisir rambutmu? Dan ingatkah engkau ketika air matanya menetes ketika ia melihatmu terbaring sakit? Sadarkah engkau, anak-anakku, sebenarnya tanpa sepengetahuanmu, setiap kali berdoa, ibumu selalu menyempatkan memohon kepada Tuhan untuk segala kebaikan, kemudahanmu, dan kesuksesan. Sadarkah engkau, anak-anakku, menghadapi ujian besok, bisa jadi ibumu lebih sering berdoa secara khusus. Semuanya demi untuk kemudahanmu dalam tes atau ujian. Semuanya demi untuk kesuksesanmu dalam tes dan ujian. Karena kesuksesan sekolahmu adalah salah satu harapan besarnya. Karena kesuksesan sekolahmu adalah salah satu keinginan. Bertahun-tahun ibumu dan ayahmu berjuang dengan segala cara untuk menjamin keberlangsungan pendidikanmu. Salahkah bila mereka begitu berharap akan kesuksesanmu? Salahkah bila mereka begitu menginginkan kesuksesanmu? Salahkah bila mereka berharap kelulusanmu? Salahkah bila mereka begitu menginginkan kelulusanmu? Engkau tentu bisa membayangkan bagaimana kecewanya mereka bila engkau gagal dalam belajar. Bagaimana terlukanya perasaan mereka. Bagaimana menahan malu di hadapan orang-orang di sekitarnya. Mereka merasa gagal dalam mendidik engkau. Mereka merasa perjuangan mereka selama ini begitu sia-sia. Jangan biarkan ibumu kecewa. Jangan biarkan ibumu terluka. Buatlah dia bahagia dengan kesuksesanmu. Buatlah dia bersuka cita. Buatlah dia bangga padamu. Jangan biarkan engkau kehilangan saat-saat yang akan kau rindukan di masa datang. Ketika ibu telah tiada. Tak ada lagi yang berdiri di depan pintu menyambut kedatanganmu. Tak ada lagi senyuman indah tanda bahagia. Yang ada hanyalah kamar yang kosong tiada penghuninya. Yang ada hanyalah baju yang digantung di lemari kamarnya. Tak ada lagi yang menyiapkan sarapan pagi untukmu makan. Tak ada lagi yang rela merawatmu sampai larut malam ketika engkau sakit. Tak ada lagi. Tak akan ada lagi yang meneteskan air mata mendoakanmu di setiap hembusan napasnya. Hadirkanlah ibumu dalam ingatanmu. Peluklah dia, ciumlah kakinya dan niatkan dalam hatimu untuk memberikan yang terbaik baginya. Berdoalah untuk kesehatan dan rasakanlah pelukan cinta dan kasih sayang. Jangan biarkan engkau menyesal di masa datang. Berikanlah yang terbaik untuk ibu yang selalu menyayangimu. Katakanlah dalam hatimu, maafkan aku, ibu. Katakan padanya betapa engkau teramat mencintainya. Betapa dia teramat berarti bagimu. Baik anak-anak, setelah anak-anak menyaksikan video singkat tentang hormat pada orang tua dan juga menyimak puisi tentang ibu, sekarang anak-anak diberi kesempatan untuk mengerjakan tugas. Tugasnya adalah silakan anak-anak membuat doa buat orang tuamu. Ya. Jadi tugasnya tulis doa buat orang tuamu. Kemudian tugas ini dikerjakan di buku tugas agama.
nanti akan Bapak periksa setelah kita belajar tatap muka. Baik, terima kasih. Dengan demikian, materi kita untuk hari ini tentang hormat pada orang tua kita akhiri, dan kita akhiri juga dengan doa penutup. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu selama proses pembelajaran kami tadi. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.